Halo, Assalamualaikum, apa kabar saudara semua? Gimana kabarmu hari ini? Ya, Dur. Oke, kita masuk ke pembahasan untuk Agustus, ya kan? Oke, fokus, simak baik-baik, dan jangan lupa absen dulu ya. Dari mana, daerah mana yang hadir di sini? Absen dulu dong, ya kan? Kita akan coba lihat nih, ya. Seperti apa sih gambaran di Agustus itu? Jadi simak baik-baik ya. Kayak biasa, baik buruknya akan kusampaikan di sini. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi memang apa adanya dan kita modenya ngobrol santai kayak biasa. Ya, oke. Kalau boleh jujur ya, Agustus tuh udah merinding. Ini yang sudah ku nanti-nantikan gitu kan. Ya biasa lelur kita itu dalam dalam 1 tahun ya. Itu pasti ada kalanya kita dalam 1 bulan tuh kayak chaos banget. Nanti ada kayak nanjak kayak gitu. Jadi pola naik turun itu akan selalu ada. Jadi jangan berkecil hati untuk kamu yang memang lagi nggak baik-baik saja, mungkin lagi banyak masalah dan lain sebagainya, jangan berkecil hati. Semua itu pasti akan berlalu. Dan juga untuk kamu yang mungkin rezekinya lagi lancar, ya lagi bahagia, lagi senang, ingat semua itu pasti akan berlalu. Ya, nikmati segala momen hidupmu, sekecil apapun. Oke, Agustus, jujur ini rezeki itu kerasa kuat banget. Energi rezeki itu kuat. Ya, ingat ya, rezeki itu luas, bisa berbentuk apapun, kesehatan, kebahagiaan, ya, kesadaran, uang, ya, teman baik atau orang-orang baik dan lain sebagainya, banyak banget kayak gitu. Ya nanti kamu amati sendiri lah ya, gitu. Oh ya, di sini aku kasih pesan kalau bisa nih teman-teman ya, bulan Agustus itu satu puasa ya. Ini, aduh, pokoknya bulan bulan Agustus tuh apa ya, energinya tuh lebih lebih soft ya aku ngerasanya. Tapi tergantung orang-orangnya ya gitu. Karena setiap orang kan punya punya rasa yang beda-beda nantinya ya. Cuman kalau dari apa yang ku bahas di sini tuh energi bulan Agustus tuh terasa lebih soft ya. Masalah tuh tetap ada gitu. Tapi bukan berarti kita harus takut dengan masalah, enggak gitu loh. Pasti semua itu akan berlalu lah gitu loh. Satu tadi puasa ya, puasa. Nah, puasa ini sesuai dengan keyakinan masing-masing gitu ya. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa, ya udah itu aja yang kamu lakukan. Dan juga perlu diketahui lagi bahwa puasa itu tidak harus tentang tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur gitu. Atau apapun itulah bentuknya. Karena sebenarnya makna puasa itu sederhana sih. Apapun yang kamu tahan dalam diri kamu itu adalah puasa. Menahan hawa nafsu, menahan amarah, ya, menahan keinginan yang begitu tinggi mungkin, menahan syahwat ya dan lain sebagainya. Banyak hal. Yuk kita bareng-bareng ya nanti di Agustus tuh untuk diri sendirilah gitu ya. Banyak-banyak puasa, ya bisa juga meditasi dan lain sebagainya kayak gitu ya. Kenapa? Karena ingat ya rezeki itu kan suatu energi ya. Kayak gitu. Suatu energi yang sangat halus, suci. Itu rezeki. Ya. Biasanya rezeki ini suka menempel dengan orang-orang yang bisa selalu berusaha untuk positif. Ya, makanya afirmasi itu juga penting sih. Coba nanti lihat perjalanan kamu di Agustus ya. Kalau kamu sering menemukan video-video di beranda kamu ya, atau mungkin algoritma di sosial media kamu, sosial media tuh lebih ke banyak ke afirmasi-afirmasi, ya nggak ada salahnya juga kan dipelajari gitu loh, ya. Karena itu penting. Kenapa afirmasi itu berkaitan dengan energi? Ya seperti doa tapi dengan versi yang lain gitu loh. Kayak gitu sih. Ya, sampai hari ini pun aku juga selalu memegang afirmasi. Apalagi ketika menjelang tidur ya. Wah, itu selalu afirmasi tuh. Ya, saya bayangkan saya berada di tempat yang indah, alam, pegunungan kayak gitu. Dan jujur itu kejadian. Entah kenapa ya. Kadang memang tergini ya.
Afirmasi itu terkadang memang nggak masuk akal kalau dijelaskan dengan otak manusia, itu nggak akan nyambung. Ya, ingat tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Gitu loh, karena saya sering praktek gitu loh. Ya, ketika saya mau menjelang tidur, saya selalu bayangkan diriku berada di suatu tempat. Di situ ada bebatuan, ada air yang ngalir, ada sungai yang sangat indah, ada gunung juga, ada sesuatu yang hijau. Jarak beberapa minggu ternyata kejadian. Entah kenapa tiba-tiba saya bisa berada di situ, ya diajak teman jalan-jalan gitu, dan banyak rezekinya di situ pokoknya. Dan itu mirip banget dengan apa yang kubayangkan di mimpi. Mungkin pernah di antara kamu yang seperti itu, boleh deh komen nanti di bawah ya. Jadi afirmasi itu memang nggak bisa disepelein. Tapi ingat, mempelajarinya itu bener-bener butuh waktu ya, nggak semudah itu loh. Ya, dan juga tidak semua hal bisa kita tarik gitu. Itu tergantung dari diri juga, karena untuk memfokuskan ke afirmasi ini, kita perlu membersihkan diri juga nih, agar pikiran-pikiran random itu nggak mengacaukan afirmasi itu sendiri gitu. Nah, berusaha untuk fokus ke satu titik afirmasi itu juga akan butuh waktu pembelajaran gitu, belajar ya. Nanti yes, kamu cari sendiri deh nanti ya tentang afirmasi, ya itu akan sangat ngebantu sih gitu. Oke, dan juga di sini bentar ya, ada suatu perubahan lagi ya di sini. Perubahan suasana hati dari benci ya menjadi welas asih gitu. Ya ini beberapa di antara kamu aja sih. Kamu ngerasa kayak gitu, ada yang berubah di sini. Ada yang mulai berdamai ya, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan kenyataan ya, berdamai dari perilaku-perilaku orang kayak gitu. Ya semoga kamu bisa mencapai titik itu, karena titik itu memang gak mudah gitu ya. Dan juga di sini tentang kesadaran finansial. Nah, ini yang keren nih, kesadaran finansial. Andaikan saja setiap kita dapat rezeki, kita bisa sadar tentang finansial. Kita bisa selalu kelola dengan baik keuangan, terutama memperhatikan pengeluaran, ya kan? Enak ya kan? Tapi kadang fakta terbalik gitu. Terkadang faktanya berbeda. Ketika udah megang duit, udah, yes, gatel tangannya pokoknya. Gitu. Tapi di sini memang ada perubahan sih, ya walaupun nggak signifikan ya. Tapi tergantung diri masing-masing sih, gitu. Karena setiap orang kan nanti beda-beda juga ya. Cuman yang kerasa kayak di sini tuh lebih kayak perhatian banget sih masalah uang ya. Karena mungkin ya kamu mengalami bagaimana rasanya ketika nggak punya, ya. Ketika berusaha pinjam sana pinjam sini tapi nggak ada yang peduli, gitu. Ya kan, apalagi kondisi ekonomi yang ya gitulah keadaannya gitu. Ya, tapi gini ya, tak kasih tahu lagi. Tolong jangan berkecil hati ya, atau kebawa ya, eh, kebawa suasana hati ketika kamu melihat berita-berita, ekonomi sekarang begini, dolar begini, keadaan begini, semua serba mahal sebagainya, bla bla. Ingat, ingat satu hal ya, rezeki manusia beda-beda ya. Mau kamu berada di era maju sekalipun ya, kalau memang rezekimu segitu ya segitu. Walaupun kamu berada di era krisis, tapi kalau rezekimu lagi bagus ya bagus saja nantinya. Itu loh. Semua kembali ke dalam diri. Apalagi bulan Agustus ini kan energi rezeki bagus nih. Makanya kita harus tangkap itu. Bagaimana cara nangkapnya? Tadi beberapa hal sudah aku sebutin. Tentang puasa, ya afirmasi, ya kemudian doa, ya sembahyang. Ini penting. Gitu loh. Karena bagaimana caranya agar diri kita ini menjadi magnet energi dari uang. Itu magnet energi dari uang. Itu benar-benar bisa terjadi. Ini serius, karena aku juga praktekin itu. Kadang ada aja, misalkan kita lagi kepepet banget ya, kayak bingung nih masalah duit tuh. Cuman kalau kita sering afirmasi, doa ya, meditasi, kita kuatkan energi dalam tubuh kita itu,
itu pasti ada aja jalannya nanti gitu loh. Kadang kayak bener-bener nggak masuk akal jalannya tuh ada gitu. Ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Wow, wow, wow. Lembar baru ya. Ada lembar baru di sini. Eh, lembar baru, suasana baru, kehidupan baru. Ya, selamat ya untuk kamu yang mungkin akan menempuh hidup baru. Cie. Amin, 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 amin. Diaminkan aja. Dan juga di sini ada sesuatu yang baru ya, mungkin bisa tentang bertemu dengan orang yang baru ya. Ya jalanin aja dulu sih nantinya ya. Jalanin dulu gitu. Ya jangan terlalu terperangkap jangan terlalu terperangkap dengan masa lalu sih gitu. Karena ingat setiap manusia pasti berbeda. Itu aja. Tergantung dari sudut pandang kamu melihatnya. Kalau kamu melihat orang-orang yang dekat itu kamu selalu berada di rasa takut, dia itu seperti dulu, seperti dulu, seperti dulu, ya maka itu akan terjadi. Cuman ketika kamu bisa merubah sudut pandangmu, oh orang yang baru ini pasti ada suasana baru juga gitu. Ya makanya clue-nya jalani aja dulu. Coba aja dulu ya. Tapi tetap dengan kesadaran juga. Jangan kenapa perlu kesadaran ya tahu sendiri. Kadang kalau udah ketemu cinta buta itu ngeri kan. Oke, kemudian ada ide ya, ada sesuatu yang mungkin akan kamu coba untuk lakukan ya, memulai hal baru di sini. Ya mungkin mencoba membuat sesuatu gitu untuk dijual atau belajar marketing kayak atau apa. Ada sesuatu yang ada dorongan hati ya, ada dorongan hati pengen wah kayaknya aku perlu nih tambahan gitu loh ya. Karena selama ini kan kita menerapkan metode hemat gitu. Yang mungkin disalahkan itu adalah dirimu. Wah kamu boros nih, kamu nggak hati-hati masalah uang nih, pengeluaranmu begini, begini, begini gitu. Ya nggak selalu tentang itu sih, karena memang sistem di luar sana memang sangat kejam gitu loh. Pemasukan dan pengeluaran nggak balance. Ya, tapi kita juga tetap menerapkan prinsip-prinsip tertentu masalah finansial itu sendiri ya. Itu masalah hemat, mengatur, kendali, ya kan. Berpikir sebelum melakukan suatu tindakan keuangan gitu. Itu juga penting. Dan juga itu aja nggak cukup gitu loh, ya. Karena di sini mungkin ya apa ya, mungkin sudah ada ide-ide nih dalam dirimu, aku mau coba ini deh, coba itu. Ya coba aja, ya. Kalau kamu nggak coba ya kamu nggak tahu nih hasilnya bagaimana gitu loh. Tapi ingat, jangan cuman hanya sekedar modal nekat. Nekat nggak punya ilmu ya bunuh diri, bundir namanya. Nah, aku nggak sebutin kata itu nanti kena apa teguran YouTube. Bundir aja lah ya, ngerti lah ya bundir ya gitu. Itu. Jadi tetap harus dengan logika lah ya. Semoga terrealisasi ya, Lur. Amin. Kita doakan, kita doa bersama aja. Semoga apa yang menjadi planningmu untuk bulan besok ini terrealisasi. Amin. Itu. Oke. Okay. Oh, auranya lebih lebih kerasa mateng ya. Auranya lebih kerasa mateng. Ya aura daya tarik ya. Aura daya tarik itu kan aura alami ya. Semua orang punya itu. Tapi terkadang aura daya tarik ini bisa terpancarkan, bisa juga tidak. Itu. Ya mungkin apa ya, aura daya tarik ini muncul karena proses kedamaian tadi sih. Ya makanya ada sesuatu yang baru tadi, nyambung jadinya ya. Ada sesuatu yang baru yang akan mendekat nantinya. Ya semoga bisa menjalin hubungan baru dengan orang yang baik. Amin. Hmm, oke. Okay. Tumben banyak positifnya ya. Beda banget sama Juli kemarin ya.
Juli dari awal pembahasan Julinya tuh udah lebih ke konflik gitu ya. Ini aku coba untuk narik energi di Agustus. Jujur sih banyak positifnya lor. Gitu. Ya amin ya, semoga yang kamu yang lagi sakit pikiran, sakit hati, ya, yang punya penyakit hati nih gitu. Sakit hati dan penyakit hati sesuatu yang berbeda ya. Untuk kamu yang punya penyakit hati yang mungkin udah lama banget ya, terpendam ya, semoga segera bisa berdamailah dengan itu semua. Amin. Kayak gitu. Bepergian. Aduh, kemana nih ya? Sudah ada planning ya? Aduh, mau jalan kemana nih? Ikut dong. Ih, jalan-jalan ya nih orang. Aduh, siapa ya mau jalan-jalan ini ya? Coba komen deh. Kamu punya planning mau jalan kemana nih Agustus nih? Kayak mau liburan kah? Atau balik kampung gitu? Atau mau pergi ke suatu tempat gitu? Ada energi tentang bepergian ya. Wow, keren. Oh ya, di sini ada clue lagi nih. Nah, ini baru ketemu sisi negatif nih. Hah, dari tadi nih tak gali. Kemana negatifnya nih? Tumben nggak muncul. Harus ada negatifnya dong, nggak seru nanti ya. Ini loh, ini terkhusus ya, Agustus di malam hari. Nah, ini agak agak bertabrakan sih nantinya. Gitu. Mungkin di siang hari kamu bisa ngerasa kayak oke lah aktif ya gitu. Bla 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 bla. Cuman ada kayak serangan di malam hari tapi bukan sihir, bukan. Serangan ini tentang ya biasalah sebenarnya pola-pola biasa yang sering terjadi dalam diri kita sendiri gitu. Kayak tiba-tiba ngelamun ya kan, atau tiba-tiba kepikiran hal-hal yang nggak penting gitu ya, atau tiba-tiba overthinking sendiri ya, banyak hal. Jadi hati-hati kalau di malam hari, hati-hati ya, daripada gini ya, biar pikiran kamu tuh nggak kosong dan akhirnya melamun nggak jelas, atau melayang pikiranmu kemana-mana, ya baiknya kamu masuk ke spiritual itu, entah belajar apalah gitu. Jadi kamu pinter-pinter, karena di malam hari ini itu tadi apa ya, energinya jauh lebih kuat ya, jujur ini. Energi jauh lebih kuat ya. Jadi kalau kamu terlalu kebawa perasaan karena ingatan kamu gitu ya, ini kan bisa kayak dalam banget nantinya, dan ini agak susah move on ya, hati-hati ya. Beda polanya dengan Juli. Nah, ini perhatiin, beda dengan Juli kemarin. Kalau Juli itu lebih kayak singkat-singkat tuh, ya kan? Contoh nih kayak sedih karena sesuatu, itu nggak lama, mungkin hitungan hari lah, 2-3 hari udah kayak sembuh, mulai pulih, ataupun mulai ngedrop mental, nanti naik lagi. Nah, kalau bulan Agustus beda lur, gitu ya. Ini nih baru ketemu nih, dari tadi ku gali-gali dah. Asli beda. Nanti kamu amati sendiri ya. Makanya ini aku warning banget ya untuk semuanya lah ya, semuanya pokoknya. Jangan sampai ya ego menguasai dirimu, terutama malam hari. Jangan sampai emosi menguasai dirimu. Jangan sampai hasrat, hawa nafsu, ya, ini menguasai dirimu. Ya, dan juga tentang kebiasaan buruk. Ini sangat di warning sekali. Hati-hati. Jangan bawa sentuh kalau bisa. Lawan dirimu sendiri, karena musuhnya diri kamu nih gitu. Karena gini, sekali kamu terjebak, kamu bisa berkepanjangan lagi di situ. Gitu. Ini contoh aja lah, sebagai contoh gini ya. Ini contoh yang umum aja lah, yang gampang dipahami ya. Misalkan kamu beberapa waktu sebelumnya itu kamu berusaha nih untuk yakin bahwa aku nggak akan main judol lagi gitu misalkan. Nah, di Agustus, di kekosongan malam hari, itu ada bayangan-bayangan itu. Bukan cuman bayangan, yang anehnya bisa muncul melalui algoritma itu sendiri. Entah iklan, entah apa ya, umum lah, mungkin di handphonemu banyak sekali iklan-iklan kayak gitu, meresahkan sebenarnya. Tapi kuncinya di kamu. Apa yang sudah kamu niati, kamu harus bulat. Gitu loh. Ya, ingat itu ya. Kayak gitu. Hati-hati dengan pikiran-pikiran yang tiba-tiba bisa melayang nih.
Ya, kayak gabut aja nih bawaannya nih di malam hari nih gitu. Nah, makanya kan nyambungnya ke masalah puasa tadi yang di awal aku bahas kan gitu. Puasa, meditasi, itulah kuncinya di situ sih sebenarnya. Insya Allah deh nanti kalau kamu bisa menerapkan itu akan terjaga ya. Tuh kan nyambung dia. Oke oke. Gini gini gini. Ya, ini sebenarnya tuh ya aku tahu sih kamu berusaha untuk melepaskan ya, berdamai, berusaha untuk tidak membebani dirimu dengan segala pikiranmu. Tapi terkadang situasi itu gimana ya? Kayak nggak bisa kita tolak, tiba-tiba ada aja gitu, atau tiba-tiba dirimu kayak gelisah ya, dan lain sebagainya gitu. Tirakat malam ya, untuk yang suka tirakat-tirakat malam ini dikencengin ya, karena hawa di malam hari kayaknya beda aja sih, beda dengan bulan-bulan sebelumnya gitu. Makanya di sini ada dua arah ya. Kalau kamu bisa memanfaatkan malam hari di Agustus itu sebagai jalanmu untuk ke arah spiritual, itu akan jadi mantap, powerful. Banyak jalan yang akan terbuka nantinya, banyak ilmu baru yang akan berdatangan. Tapi sebaliknya, ya, jika kamu mengabaikan ya suasana malam itu atau mungkin asik dengan duniamu, ya, ya, lu bisa mudah kayak terseret arus nih bulan ini, gitu. Oke, okay. Wow. Hmm. Kita ngopi lagi, sih, tilut. Nah, gini nih, menarik lagi nih. Ini masih ada sangkutan dengan spiritual tadi ya. Bulan ini, bulan penghakiman. Aku baru ketemu itu. Cluenya di situ. Artinya, jika di Juli atau bulan Juni, Mei, sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, aduh, umur, bulan-bulan sebelumnya, kamu disakitin orang, ya kan? Ya manusiawi dong, siapa sih yang nggak marah kalau disakiti, udah jujur aja gitu kan, gak usah sok bijak gitulah. Tetap kita akan sakit hati, itu pasti ada, mau dibungkus pakai apapun tetap akan kelihatan namanya sakit hati ya, karena manusia itu jujur dengan rasanya sendiri gitu. Tapi satu sisi kayak bingung, pengen ngebalas nanti ribut, nggak dibalas tapi begini ya, kayak mengalami serba salah, mau ikhlas tapi hati kok dongkol gitu. Ada jalannya satu ya, sujudlah, teteskan air matamu, bayangkan wajahnya orang yang menyakiti kamu, menzolimi kamu, bayangkan aja wajahnya. Kalau tahu ya, kalau nggak tahu ya dijamak. Pokoknya doanya bayangkan aja lah, apa, uh, rasakan energi orang yang nyakiti itu. Itu kalau nggak bisa bayangkan wajahnya, ya udah sebut aja, siapapun yang menzolimi aku ya saat ini atau sebelumnya, hari ini hambamu memohon keadilan seadil-adilnya ya Tuhan atas perilaku orang-orang yang zolim kepadaku. Udah sederhana aja doanya. Gitu. Kita minta keadilan di sini, bukan membalas dan lain sebagainya. Biarkan alam itu yang menyelesaikan. Biarkan alam yang memberikan balasan yang sesuai dengan orang-orang yang sudah zolim itu sendiri. Ya, gitu. Dan ini ada kaitan dengan malam hari. Di malam hari juga nih keluhnya.
Ya, emang udah waktunya ya, udah waktunya minta keadilan nih. Asli, udah waktunya minta keadilan. Gitu. Hukum alam sangat kuat di Agustus, bulan keadilan. Ya, 2026 kan tahunnya tahun keadilan nih. Gitu. Tapi fasenya kan naik turun nih. Ada fase keadilan, ada fase karma. Nah, kalau bulan ini lebih ke keadilannya, kayak bulat gitu loh. Membulat banget tentang keadilan. Jadi hati-hati. Kalau kita baik, ya kita akan dapat baik. Kalau kita nggak baik, ya kita akan kena sesuatu yang nggak baik. Sesuai dengan perilaku lah pokoknya. Ya, lu bohong, ya lu akan dikhianati orang. Itu aja. Makanya tanamlah sesuatu yang baik, tebarlah benih-benih kebaikan untuk bulan ini. Agar kamu bisa memetik buah-buah yang baik itu juga. Tanaman yang baik, kayak gitu. Oke. Dan kemudian di bulan ini tuh Agustus ya, jangan terlalu kebawa perasaan. Ya untuk orang-orang yang nggak keenakan sih. Sebenarnya gini sih, perasaan nggak keenakan itu positif lah ya. Tapi negatifnya adalah ketika udah tahu orang itu hanya manfaatin kebaikan kamu, tapi kamu yang nggak sadar, ya masih terlalu welas asih dengan orang kayak gitu. Aduh, gimana ya, kasihan kamunya sebenarnya. Lebih baik kebaikan kamu ini, welas asih kamu ini alihkan ke orang yang jauh lebih membutuhkan. Itu aja. Banyak loh orang di luar sana yang mungkin butuh welas asih kita, butuh bantuan kita. Ya kan? Kalau udah tahu dimanfaatin ya kenapa masih diikutin gitu loh. Makanya kesadaran juga penting. Baik ya baik, kita juga harus sadar di sini. Kayak gitu. Dan juga ada clue lagi di sini ya teman-teman. Sepertinya udah harus berani ngomong ya. Misalkan nih contoh ya, ada orang misalkan lagi kumpul nih, entah kumpul keluarga, kumpul di circle atau apa, ada orang tuh kayak nyeletus ke personal kamu gitu loh, atau body shaming ke kamu lah, ngerti kan body shaming gitu. Ya kamu harus bantah, kamu harus lawan kata-kata itu gitu loh. Ya mungkin sebelumnya kayak, ah ya sudahlah, ah mungkin dia bercanda, ah mungkin dia begini. Jadi kamu kayak, apa ya, polanya tuh kayak pasrah banget gitu. Ya lu diinjak orang bro. Ya kalau mereka itu kata-katanya nggak baik, atau nyerang fisikmu, atau nyerang personalmu, ya lu serang balik dong dengan kata-kata. Lebih baik lu nggak punya teman kayak gitu. Itu aja. Kalau teman yang baik tuh nggak akan kayak gitu. Itu realitanya seperti itu. Jadi kembali ke kamu lagi tapi nanti ya, gitu. Gitu karena apa ya? Kalau kita cuman diem, cuman iya-iya, cuman senyum-senyum aja ketika ada orang yang ya gitu mungkin menghina dan sebagainya. Ya kalau langsung live depan kita langsung sikat aja gitu. Ya bukan ngajarin keras ya, tapi untuk orang toksik tuh kayak nggak ada, gimana ya, kita jangan kasih ruang aja sih sama orang toksik gitu. Dia keras ya kita lebih keras, dia baik kita baik, simple aja. Prinsip hidup tuh simple, lu baik gua baik, lu jahat gua 2 kali lebih jahat. Itu aja. Siapa nih yang kayak gitu? Ini biasanya nih orang-orang yang elemennya air ya, gitu. Elemen air atau mungkin elemen api ya. Nah, zodiak-zodiak yang elemen air dan api ini biasanya kayak gitu. Mereka itu bersikap sesuai dengan lawannya, lawan bicaranya gitu misalkan ya, atau seseorang yang terkoneksi itu. Gitu. Kalau orang tuh baik, wah ini orang ini bisa baik banget. Tapi jahat, jadi kayak gitu. Biasanya air tuh, elemen air tuh gitu, ya, gitu. Tapi sesuaikan ke kamu-kamu lagi loh ya. Ya hidup-hidupmu ya, ini aku cuma tak kasih gambaran karena jujur kasihan aja lah sama orang-orang yang sudah baik tapi kok ditindas ya, dimanfaatin dan sebagainya gitu ya. Semoga kamu bisa bersikap dengan cara yang elegan gitu, cara yang dewasa, nggak harus dengan amarah kok, dengan kata-kata sederhana tapi nusuk, dengan wajah yang senyum, udah, itu udah serangan psikologi paling hebat itu.
Oke, ini dulu ya yang bisa aku ulas. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kita jumpa lagi di next time. Semoga yang hadir dalam keadaan sehat selalu. Bye-bye semua.